Ya, AS China kembali memanas. Tak henti-hentinya, dua ekonomi terbesar dunia ini membuat perekonomian global harap-harap cemas. Terbaru, mereka berseteru terkait dengan salah menyalahkan asal-muasal dari virus corona, Laut Cina Selatan, bahkan permasalahan yang ada di Hong Kong saat ini. Seperti apa perjalanan perang antara kedua negara ini? Saya bahas untuk Anda sore hari ini di AS vs China, Perang Dingin Jilid Kedua. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu sejarah awal mengapa kedua negara ini bisa berperang dalam hal perdagangan. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 berkehendak untuk mengenakan bea masuk yaitu sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat terhadap barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebut adanya praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual oleh China. Dan melihat hal ini begitu ya, China ini tidak tinggal diam karena sebagai pembalasan pada 2 April di tahun yang sama, Kementerian Perdagangan Tiongkok ini mengenakan bea masuk yaitu sebanyak 128 produk AS yang ke China begitu ya, termasuk dari potongan aluminium, pesawat terbang, mobil hingga produk-produk seperti daging babi dan kedelai ini yang memiliki tarif di atas 25% begitu ya, serta buah-buahan, kacang-kacangan dan juga pipa baja yang dikenakan tarif masuk atau bea masuk sebesar 15%. Lalu ini berlanjutlah ke bea impor selanjutnya begitu ya antara kedua negara ini yang mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat hinggalah ke saat ini. Dan dari perang dagang ini, kedua negara ini juga saat ini tengah berperang dalam beberapa hal lainnya. Apa saja kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, corona ini juga membuat kedua negara berperang, saling menyalahkan satu sama lain akan asal-muasal dari virus mematikan ini. Dan China di sini begitu ya, ini terus dituding oleh pihak Amerika Serikat menjadi biang dari pandemi, di mana Institut Virologi yang berada di Wuhan terus disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS yaitu Mike Pompeo sebagai asal mula di mana COVID-19 ditemukan. Dan tak hanya pemerintah Amerika Serikat saja, ini tidak sedikit juga yang menduga pada awalnya pandemi yang terjadi sekarang ini adalah kecerobohan dari pihak pemerintah China sendiri. Dan mendengar hal ini begitu ya, merespon China ini tidak terima dan mengatakan bahwa virus corona pertama kalinya ini sebenarnya ditemukan di Washington, Amerika Serikat. Namun ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan di saat yang bersamaan begitu ya, di pasar saham kedua negara ini juga seakan berperang. Dari China, Apple, raksasa teknologi Amerika Serikat yang memegang pangsa pasar keempat terbesar untuk smartphone di China ini terancam diblokir atau bahkan ini di blacklist begitu ya dari China. Dan tak hanya itu, perusahaan penerbangan seperti Boeing ini juga demikian terancam diblokir oleh China. Padahal ini sebagai informasi untuk Anda, faktanya China adalah pangsa pasar terbesar dari perusahaan Boeing saat ini. Dan tak hanya saling menyalahkan terkait dengan corona dan juga raksasa-raksasa teknologi yang saat ini tengah terancam diblokir begitu ya di antara kedua negara. Saat ini kedua negara dengan perekonomian terbesar ini juga tengah memperebutkan Laut Cina Selatan. Ini menarik sekali begitu ya. Ini seperti apa dan apa saja yang saat ini sedang diperebutkan? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Presiden China yaitu Xi Jinping menyatakan bahwa China siap saat ini berperang dengan Amerika Serikat. Dan saat ini Presiden China tersebut ini telah memerintahkan militer yang bertanggung jawab memantau Laut Cina Selatan atau bisa disebut sebagai LCS. Dan Taiwan ini katanya untuk meningkatkan kompetensinya dengan memperkuat latihan setiap harinya. Dan demikian juga dengan Amerika Serikat yang semakin gencar lagi dalam mengirimkan kapal-kapal perang mereka ke Laut Cina Selatan. Alhasil kapal-kapal perang high-tech kedua negara gitu ya, saat ini tengah bersama-sama mengawasi Laut Cina Selatan. Tapi pertanyaan yang menarik di sini adalah ada harta karun apa di Laut Cina Selatan sehingga kedua negara ini akan sedang berperang atau hampir berperang begitu ya. Kita bahas bersama di mana kita mengutip data dari CNBC International, ada sejumlah alasan mengapa Laut Cina Selatan menjadi penting bagi kedua negara. Yang pertama, karena ini adalah jalur terkemuka dengan perdagangan yaitu senilai 5,3 triliun dolar Amerika Serikat yang melintasi perairan ini setiap tahunnya. Atau angka ini hampir 1/3 dari total semua perdagangan maritim global yang ada di Laut Cina Selatan saat ini. Lalu kemudian kedua, apa yang di dalamnya? Ini ada di dalamnya yakni gas dan juga minyak. Di mana AS diperkirakan sudah menempatkan kaki begitu ya di 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik
gas di Laut Selatan China ini. Sementara China sendiri ini kabarnya juga sudah menjejakkan kakinya di daerah dengan perkiraan 125 miliar barel minyak dan 500 triliun kaki kubik untuk gas sendiri begitu ya. Meski ini belum ada penumpuan yang berarti, tapi kedua negara ini tampaknya yakin sekali begitu ya ada minyak dan juga gas di Laut China Selatan tersebut. Dan lagi-lagi saat ini tak hanya Laut China Selatan saja, ada satu lagi permasalahan yang menjadi titik perang kedua negara, yaitu Hong Kong. Mengapa bisa dan seperti apa? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mempertimbangkan saat ini sejumlah sanksi kepada China terkait dengan rencana undang-undang keamanan baru yang bakal diterapkan oleh Beijing kepada Hong Kong. Yang kita ketahui ini memicu aksi demokrasi yang berkelanjutan begitu di Hong Kong. Pasti Anda sudah lihat di media-media begitu ya, bentrokan antara massa dan aparat yang tak terhindarkan, dan ini sudah berlangsung cukup lama namun belum ada solusinya. Disinilah Amerika Serikat ini sepertinya mencari celah begitu untuk kembali memberikan sanksi terhadap China. Walaupun China ini sudah berkali-kali menegaskan agar Amerika Serikat tak ikut campur soal Hong Kong ini. Dan tak main-main, sanksi yang diberikan atau akan diberikan begitu ya oleh AS terhadap China ini juga tidak main-main besarnya. Karena AS saat ini mengancam akan menambah bea impor atau tarif masuk, tarif perdagangan yang lebih tinggi lagi kepada barang-barang asal China. Inilah yang membuat banyak pihak memperkirakan bahwa perang dagang jilid kedua ini akan segera pecah. Dan tak hanya perdagangan, AS ini juga mengancam begitu ya akan mengurangi investasi mereka ke China secara drastis jika China ini tidak memberikan hak-hak yang menurut AS ini krusial kepada Hong Kong. Tak sampai di sana saja begitu ya, ini ada juga pembekuan aset China yang ada di Amerika Serikat yang saat ini juga terancam begitu. Dan bahkan ini sebagai informasi juga untuk Anda, AS juga mengancam untuk menyetop pemberian visa kepada warga China yang akan mengunjungi Amerika Serikat begitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini begitu ya, dampak dari perang dagang tahun 2018 lalu ini masih berlangsung hingga saat ini. Ini tidak ada habis-habisnya, bahkan menjalar ke area militer, teknologi dan juga keamanan kedua negara. Akan seperti apa nantinya jika perang kedua negara ini pecah di tengah pandemi yang membuat ekonomi global terpuruk saat ini? Kita lihat bersama dan demikian